Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya nih? Pastinya selalu sehat kan ya? Perkenalkan, nama saya Sinta Kurniawati, NPM 17 14 12 1026. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berterima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman semua yang telah mempersilahkan saya berdiri di sini untuk mempresentasikan poster usul penelitian saya yang berjudul Viabilitas benih kedelai varietas Degar akibat dosis dan posisi kapur tohor sebagai zat pengering udara. Baiklah, dalam presentasi kali ini saya akan membagi beberapa bagian dari poster, yaitu latar belakang, tujuan penelitian, kerangka penelitian, hipotesis, metodologi, langkah-langkah penelitian, dan variabel apa saja yang akan diamati. Bagian yang pertama yaitu latar belakang. Hal yang melatar belakangi dari penelitian ini yaitu kebutuhan akan kedelai. Kedelai merupakan sumber protein utama yang menjadi kebutuhan gizi masyarakat. Kebutuhan akan kedelai terus-menerus meningkat. Untuk itu, pemerintah berupaya melalui program-programnya untuk meningkatkan produksi kedelai. Ketersediaan benih bermutu menjadi bagian penting dalam rangka intensifikasi kedelai. Penyediaan benih secara kontinu merupakan suatu permasalahan di Indonesia. Benih kedelai memiliki sifat higroskopis, daya simpan rendah, daya tumbuh cepat menurun, dan mudah terinfeksi oleh cendawan. Penurunan mutu dan kerusakan benih selama penyimpanan tidak dapat dielakkan, akan tetapi dapat diperlambat dengan mengatur kondisi penyimpanan. Penyimpanan benih memerlukan desikan untuk menjaga keseimbangan kadar air benih selama penyimpanan. Salah satu jenis desikan yaitu kapur tohor, di mana kapur tohor memiliki sifat higroskopis sehingga pada keadaan kering, bahan tersebut dapat menyerap uap air dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan penyimpanan benih kedelai dengan dosis dan posisi kapur yang berbeda untuk mempertahankan viabilitas benih kedelai selama periode penyimpanan. Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengetahui pengaruh dosis kapur tohor 15 gram, 17,5 gram, dan 20 gram dalam mempertahankan viabilitas benih. Yang kedua, mengetahui pengaruh posisi kapur tohor tengah dan bawah dalam mempertahankan viabilitas benih. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh interaksi antara dosis dan posisi kapur tohor dalam mempertahankan viabilitas benih. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran dari penelitian. Produksi kedelai di Indonesia hanya mampu memenuhi sekitar 65,61% konsumsi domestik. Ketidakstabilan produksi kedelai disebabkan oleh adanya penurunan luas panen yang tidak diimbangi oleh peningkatan produktivitas kedelai. Ketidakseimbangan antara ketersediaan benih dan kebutuhan benih memungkinkan benih yang telah dipanen harus disimpan terlebih dahulu. Nah, penyimpanan merupakan masalah yang harus dihadapi dalam penyediaan benih bermutu. Umumnya, kedelai hanya tahan disimpan selama 3 bulan. Benih kedelai cepat mengalami kemunduran apabila disimpan dalam waktu yang lama, karena mengandung lemak dan protein yang relatif tinggi. Untuk mencegah kemunduran benih dapat ditingkatkan dengan mengatur kelembaban ruang penyimpanan. Dalam penelitian ini, metode penyimpanan yang sesuai untuk menjaga viabilitas benih kedelai yaitu dengan menggunakan zat pengering udara jenis kapur tohor. Pemberian kapur tohor efektif untuk mempertahankan viabilitas benih setelah pasca simpan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Pramono 2010 bahwa kapur tohor merupakan bahan desikan alamiah yang dapat digunakan untuk memperpanjang daya simpan benih. Penelitian Claudius 2017 menyatakan bahwa pemberian dosis kapur tohor tertentu dapat mempertahankan viabilitas benih setelah pasca simpan. Selain dosis, posisi peletakan kapur juga berpengaruh pada viabilitas benih. Posisi peletakan di bawah lebih efektif dibandingkan posisi tengah, karena posisi tersebut lebih berpengaruh pada penyimpanan benih. Kapur dengan posisi di bawah akan cepat menyerap uap air dari udara dengan mengeluarkan energi panas yang cukup besar, sehingga laju desorpsi benih akan menjadi lebih lambat. Laju desorpsi yang lambat dapat mempertahankan kadar air benih,
sehingga viabilitas benih tidak menurun dan hal tersebut menyebabkan benih dapat disimpan lebih lama. Ada 3 hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama, terdapat dosis kapur terbaik dalam mempertahankan viabilitas benih. Yang kedua, terdapat posisi peletakan kapur dalam mempertahankan viabilitas benih. Dan yang ketiga, terdapat interaksi antara dosis dan posisi kapur tohor dalam mempertahankan viabilitas benih. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai November 2020. Lokasi penelitian di Laboratorium Benih dan Pemulihan Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Penelitian ini menggunakan rancangan percobaan, yaitu rancangan acak kelompok dengan rancangan perlakuan faktorial yang terdiri dari 2 faktor. Yang pertama, dosis kapur 15, 17,5, dan 20 gram. Dan yang kedua, posisi kapur tohor tengah dan bawah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian. Yang pertama yaitu pengujian awal. Pengujian awal ini bertujuan untuk mengetahui viabilitas dan kadar air benih sebelum dilakukan penyimpanan dengan kapur tohor. Yang kedua yaitu penyimpanan dengan kapur tohor yang meliputi dosis dan posisi kapur tohor. Selanjutnya yaitu pengujian pasca simpan. Pengujian pasca simpan ini meliputi beberapa variabel, yaitu kecambahan normal kuat, kecepatan perkecambahan, kecambahan normal total, laju kecambah normal, bobot kering kecambah, akar primer kecambah normal, daya hantar listrik, dan kadar air. Setelah dilakukan pengamatan, lalu dilakukan pengambilan data dan pengolahan data sesuai dengan rumus dari masing-masing variabel. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.